kita sudah mau memasuki daerah yang viral ya teman-teman nih. Lihat nih di sebelah kiri banyak sekali penyapu koin. Kita sudah mau masuk ke daerah Jembatan Sewo ya teman-teman. Ini di sebelah kiri kita tuh laut teman-teman, langsung Pantura. Tuh kelihatan nggak ya? Nanti. Tuh lihat tuh teman-teman tuh. Itu tuh udah laut ya. Jadi ini kita sudah benar-benar berada di pinggir laut. Nanti kalau ada lebih jelasnya kita akan coba kasih footage. Nah ini di jembatan ini kayaknya kelihatan. Kita agak pelan aja. Nah itu tuh teman-teman ya. Sana tuh udah laut. Karena memang di beberapa ruas jalannya tuh jalannya mulus gitu, jadi sedikit menggoda untuk kita tarik gas lebih dalam lagi ya. Tapi ya itu di beberapa spot itu banyak tambalan-tambalan di kiri kanannya. Ngeres dulu di daerah Cirebon, makan bakso dulu. Maaf ya, jadi maaf nggak puasa. Ini juga rekomendasi nih, enak nih. Ini tempatnya nih. Tempatnya apa? Sana pokoknya. Pokoknya habis ngelewatin apa? Habis lewatin apa tadi Mas ya? Jogja ya? Ono Jogja ya? Ono supermarket. Ada supermarket Jogja, Cirebon. Ya kurang lebih 2 kilo lagi lah dari situ. Patokannya seberangnya sih ada Aqua. Ada apa itu Aqua elektronik gitu. Aqua Cirebon. Makan bakso kita. Kita sudah memasuki Cirebon, arah mau ke Brebes ya teman-teman. Kayaknya sih ini kabupaten ya, karena tadi pemberitahuannya kotanya di sebelah kiri tadi ya teman-teman. Ini kita sudah mau ke arah Kabupaten Brebes lah ya. Ini kita belok ke kanan arah Jawa Tengah teman-teman. Ini dulu gue inget banget nih, sekitar tahun 2018 kalau nggak salah, antara 2018 atau 2019. 2018 kalau nggak salah sih. Jadi gue waktu itu mudik bareng sepupu lah. Kebetulan sampai sini itu sekitar jam 12 malam. Jam 12 malam itu motor sepupu gue tiba-tiba trouble. Yamaha Fiction waktu itu dia bawa. Trouble jam 12 malam, kiproknya harus minta ganti. Wah, kebingungan tuh gue, karena kalaupun harusnya tap juga masih jauh banget. Kalau mau nunggu pagi juga masih lama banget.
Akhirnya gue putusin buat nyari bantuan. Tiba-tiba waktu itu ada komunitas ereking kalau nggak salah ya, ereking di Cirebon gitulah, motor ereking, komunitas ereking Cirebon. Gua nggak tahu nama komunitas siapa, lupa. Gue samperin lah, minta tolong untuk kalau bisa ngecekin, tolong ngecekin dong. Ternyata malah ya itu, kita dikasih tahu ternyata di sini ada posko mudik yang disponsorin nama Yamaha gitu. Ya pokoknya dealer lah, dealer resmi Yamaha gitu. Akhirnya ya kita mampir ke situ. Untungnya stok kiproknya di situ ternyata ada, teman-teman. Jadi langsung bisa dipasang. Akhirnya ya udah, akhirnya kita tunggu si kiprok itu dipasang kembali ya, sambil ngeres baru jalan lagi, kurang lebih sekitar jam 2:30 pagi atau jam 2 gitulah pokoknya. Ya itulah serunya mudik ya teman-teman ya. Kadang kita sudah check up aja masih ada aja yang miss gitu ya. Kita udah check up motor kita gitu kan untuk mastiin supaya nggak ada yang bermasalah ya, tapi tetap aja suka ada aja yang miss. Makanya ini semoga kita aman dari trouble ya teman-teman, sampai ke Kutoarjo, bahkan kalau bisa sampai balik lagi ke Bekasi. Oke, nanti kita lanjut lagi ya teman-teman. Oke, ini kita sudah sampai di daerah Cirebon, mau masuk ke Brebes. Kita mau ngisi bensin dulu karena udah ini patokannya di depan itu tuh, PT Sido Agung Agro Prima. Kita di situ patokannya. Ini lumayan gede sih SPBU-nya. Bisa juga buat istirahat nih, lumayan proper tempatnya. Buat yang mau ngeres mungkin bisa nih kayaknya di sini nih. Oke, nanti kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Kayaknya sih nanti bakal kita lanjut kalau sudah mendekati Pejagan atau sudah masuk Pejagan. Untuk lalu lintasnya sejauh ini alhamdulillah ramai lancar. Motor masih bisa lari 60 sampai 80 km per jam lah. Cuma memang di sekitaran Cirebon sini, di bagian sebelah kanan ini tambalan sih masih ya. Tambalannya lebih banyak sih dibanding jalan-jalan yang sebelumnya. Jadi hati-hati aja. Jangan terlalu tergoda untuk buka gas terlalu besar. Karena ya itu ya, di sini juga karena truk-truk masih boleh lewat dan beberapa sudah ada bis-bis, kayaknya trayek-trayek dari Cirebon kemana lah gitu ya, yang lewat jalur sini nggak lewat tol. Jadinya jalannya agak-agak harus berbagi lah sama kendaraan-kendaraan lain. Jadi tetap harus hati-hati, waspada. Oke, nanti kita lanjut lagi ya teman-teman. Nggak kelihatan. Kayaknya sih jam 2 ya teman-teman, sekitaran jam 2 siang. Terus sudah sampai di daerah Brebes. Mungkin masih sekitar 5 jam lagi ya kita sampai ke daerah Kutoarjo. Nah ini nih, buat teman-teman bisa juga nih lewat sini nih teman-teman, buat yang ke arah apa namanya, ke arah Pejagan bisa lewat sana, daerah Tanjung, jalur alternatif. Gue udah pernah lewat situ. Nanti tembusnya itu keluarnya itu ya sama aja sih kayak kita kalau masuk Pejagan aja. Wow, ini mulai
jembatannya sambungannya lumayan gede-gede ya teman-teman. Jadi kalau ini agak kurangin kecepatannya aja teman-teman kalau lagi mau lewat jembatan, karena biasanya di sambungannya tuh kayak ada tambelannya gitu, dan itu lumayan berasa ya, baik di setang ataupun di bokong. Oke teman-teman, kita udah putar balik ya. Putar baliknya cukup jauh ya teman-teman. Dan ini kita balik lagi untuk belok ke arah tadi ya teman-teman ya, Pejagan. Tuh ada pemberitahuan tol arah Jakarta tutup, Jakarta via Pantura one way arus mudik. Nah ini Jalan Raya Pejagan Brebes. Ya hampir setengah jalan ya teman-teman, kurang lebih masih 5 jam lagi kita buat ke arah Kutoarjo. Kita disuruh belok teman-teman. Lewat sini nih, satu arah. Kayak gue belum pernah lewat sini deh. Kayaknya ya teman-teman ya. Kayaknya gue kalau biasanya tuh kalau mudik agak ke depan lagi deh beloknya. Tapi ini mungkin rekayasa lalu lintas dibikin satu arah. Sebentar, kita nunggu teman kita dulu nih. Nah, di sini sudah mulai terbagi lagi ya teman-teman. Yang plat G, plat R, AA, AB. Nah, ini rata-rata pada lewat sini nih teman-teman. Cuma ini beneran deh, gue belum pernah lewat sini. Belum pernah, ini bener. Jadi gue nggak tahu nih kemana tembusannya ya. Oh, diputer ya teman-teman. Nah, ini biasanya tuh gue lewatnya sana tuh. Nah, ini diputer biar bisa ke sini. baru tahu tembusnya. Ternyata lewatnya sana. Bagus ya teman-teman ya, kalau dari atas gini, flyover gini ya. Kita memasuki Songgom Raceway ya, kalau nggak salah ini daerahnya Songgom. Pokoknya patokan gue ini Songgom tuh adalah pinggir kali ini. Nah, kita sudah memasuki jalanan. Kalau pagi ini bagus banget teman-teman pemandangannya, cuma ini sayang lagi mendung, jadinya kurang kelihatan. Pemandangannya padahal bagus kalau lagi cerah, ada sawah-sawah gini. Terus di sana kalau nggak salah nanti ada penampakan gunung, entah gunung apa ya, Gunung Selamat mungkin kalau daerah-daerah sini mungkin ya, Purwokerto dan sekitarnya kan kayaknya Gunung Selamat. Cuman ya gitu teman-teman, ini adalah khasnya daerah sini.
Jalannya tambalan gede-gede, hati-hati untuk pelok-pelok ya teman-teman. Pelek dan body-body pasti bunyi di sini ya teman-teman. Hati-hati aja. Nah, ini nih dia nih teman-teman. Selalu setiap tahun ini tuh macet. Bisa sampai besok pagi nih teman-teman. Macet horor ini nih daerah sini. Nah tuh dia teman-teman ya, kalau misalkan cerah tuh kelihatan tuh ada bukit atau apa. Kita masih terjebak di daerah Larangan nih kalau nggak salah teman-teman ya, apa Petanggungan, Larangan sih kalau nggak salah, karena tadi habis hujan deras banget. Lihat tuh masih macet ya. Kayaknya kita bakal lanjut daripada nanti hujan lagi. Mumpung reda, kita lanjut. Yuk. Kita preparekan dulu. Mumpung, yuk. Aduh, teman-teman maaf nih, ini ngerekam pakai HP. Gokil banget ini daerah Songgom, masih di daerah Songgom. Macet dari jam 5 sampai sekarang jam 7, belum bisa keurai ini teman-teman. Panjang sampai sana. Nah di sana ada pabrik, pas bubaran pabrik jadinya ya ini chaos. Benar-benar dari jam 5 gak gerak teman-teman. Gokil banget. Jadi sekarang gue ini masih jam 7, sekarang lagi jam 7, ini gue masih di daerah Songgom. Gokil ya teman-teman. Kali ini ngeres lagi di Warkop Wijaya namanya, mungkin di TikTok ada yang pernah lihat. Karena udah ngantuk banget, mau tidur dulu, bangsa sejam 2 jam baru nanti lanjut lagi. Atas nama BIT ya. Perjalanan mudik yang melelahkan ini, kayaknya mungkin bisa sampai hampir 24 jam. Ini aja sekarang jam, aduh mati lagi. Sekarang jam 21.45. 21.45 baru sampai Aji Barang. Terus tidur dulu ya, mungkin nyampe sana pagi. Oke, nanti lanjut lagi teman-teman. Oke guys, sekarang lagi masih di Aji Barang. Kita tadi ngeres pagi di namanya Warkop Wijaya nih teman-teman. Ini di TikTok, mungkin anak-anak vario. Mungkin anak-anak vario pada tahu nih, di TikTok lumayan terkenal nih Warkop Wijaya. Potongannya di seberang Huda di Aji Barang. Dari terminal kurang lebih sekitar 4-5 kilo. Ya, kita lanjut lagi. Ini sekitar jam setengah 12 malam.
setengah 12 malam kita lanjut lagi ya, semoga sampai di sana sebelum sahur ya. Yuk. Harap. Mas. Nah, itu tadi ownernya, guys. Oh iya, tadi sekedar info ya, guys ya. Tadi itu karena situasi dan kondisi yang nggak memungkinkan, jadi gue nggak bisa kasih footage lainnya. Jadi tadi itu gue waktu pas masuk di daerah Jalan Raya Ketanggungan Songgom itu hujan ya teman-teman, dan kita di sana tuh stuck 2 jam teman-teman, karena tadi macet, bubaran pabrik ya, sama banyak yang nggak mau ngalah ya, ngambil jalur lain, jadi ngambil jalur lawannya. Wah, rusuh banget tuh. Jadi akhirnya kita stuck di sana dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dan info lagi ya teman-teman, tadi itu karena hujan itu sempat banjir di underpass Perupuk kalau nggak salah ya namanya ya, menurut info. Jadi mungkin buat teman-teman yang melewati jalur tersebut, kalau sekiranya hujan deras mungkin bisa cari jalur lain ya teman-teman ya. Dan tadi juga baru dapat info, ternyata tadi sore itu di daerah Banyumas apa Bumi Ayu ya, Bumi Ayu, di daerah Bumi Ayu itu katanya banjir teman-teman. Jadi ya lumayan wow ya hari ini, perjalanan mudik hari ini udah berapa belas jam ini ya, karena kita start jam 6 pagi, sekarang ini jam 12 malam masih di daerah Aji Barang. Ya hampir kurang lebih berapa tuh, 18 jam ya. Wow. Oke, nanti dilanjut lagi ya teman-teman. Kita sudah sampai di daerah Buntu sekarang teman-teman. Nama daerahnya Buntu. Jalannya asoy sekali ya, bergelombang, tambelan, nggak tambelan sih, bergelombang parah banget sih teman-teman. Bahaya banget buat yang pertama kali lewat, pasti kaget ini kalau lewat daerah tadi itu Buntu. Nah teman-teman, sekarang sudah sampai di daerah Sumpiu. Aduh, capek banget, gokil. Gua nggak tahu ini jam berapa teman-teman, tapi yang jelas ini pasti udah di atas jam 1 kayaknya. Lah, gila, jalannya jelek banget. Jalan daerah Buntu tadi itu jelek banget teman-teman, gokil. Kayaknya pulang dari sini harus ngecek bearing nih nanti nih di Bekasi, cek bearing roda depan. Gila nih teman-teman ya, kalau jalan malam tuh begini nih teman-teman, saingannya tuh sama bis malam, sama truk-truk, sama mobil-mobil. Dan mereka kalau bawa malam tuh kayak kesetanan. Ada celah dikit masuk, ada celah dikit masuk. Wah, harus ekstra lebih ekstra waspada dibanding kalau jalan siang ya teman-teman. Ya Allah. Oke teman-teman, nanti kita lanjut lagi. Sekarang
gua sudah sampai di Gombong ya teman-teman. Daerah Gombong, bentar lagi mau masuk Kebumen. Dari Kebumen nanti gua akan berhenti di Kutoarjo ya teman-teman ya. Finish di Kutoarjo. Untuk jam tadi sih pas lagi ngisi bensin itu terakhir jam 1.19. Mungkin sekarang sudah 1.30 kali ya. Sudah jam setengah 2 malam. Untungnya lalu lintasnya sepi teman-teman. Untung ya, jadinya masih bisa lari-lari kenceng. Sepertinya rombongan-rombongan yang berangkat malam ini di tanggal 28 malam itu pada masih ketahan di daerah tadi sana yang Larangan, Ketanggungan, daerah Songgom situ. Sepertinya teman-teman. Karena memang biasanya biang macetnya itu di situ sih. Oke, nanti kita lanjut lagi ya teman-teman kalau sudah mau deket Kutoarjo mungkin. Karena ini ngejar waktu juga supaya jangan sampai nyampenya pas sahur ya teman-teman. Ya, ini kita sudah masuk udah sampai daerah Kutoarjo ya teman-teman. Bentar lagi nih gua mau pisah sama itu tuh teman gua yang itu, karena dia masih mau lanjut ke Purworejo. Gokil teman-teman, capek banget asli. 21 jam teman-teman. Hati-hati ya mas. Terima kasih, hati-hati. Ya, kita pisah teman-teman. Dia mau lanjut ke Purworejo, sementara gua belok. Nanti gua belok di depan situ tuh teman-teman. Kayaknya gua mau ke Alfa dulu deh. Kayak gua mau ke Alfa, mau beli tolak angin deh kayaknya. Mau beli tolak angin. Masih buka nggak ya tapi Alfanya ya? Kayaknya udah nggak buka teman-teman. Tutup teman-teman Alfanya. Udah nggak ada malah. Oh iya, tutup tuh Alfanya. Oke. Jadi alhamdulillah ya teman-teman. Perjalanan yang sangat panjang. Kurang lebih 21 jam. Bekasi Kutoarjo. Aduh. Gokil sekali teman-teman. Sangat gokil lah pokoknya. Oke nih, kita langsung aja lah OTW ke rumah mbah gua. Istirahat. Kesimpulannya ya teman-teman, untuk perjalanan mudik kali ini, untuk di daerah Pantura kayaknya memang lebih enak kalau berangkatnya siang ya teman-teman, atau pas ada matahari, karena memang untuk lubang-lubangnya itu mayoritas ada di sebelah kanan. Terutama di sekitaran jalan
apa sih itu setelah Jalan Baru Karawang, Kelari ya, sekitaran Kelari apa namanya, Cikampek itulah pokoknya, sekitaran daerah situ. Itu rata-rata mayoritas lubangnya di kanan, sama di sekitaran jalan itu ya, Ciasem Subang, itu juga mayoritas di kanan. Nah, nanti setelah masuk ke daerah Cirebon yang mau ke Brebes ya, Jalan Raya Cirebon Brebes itu teman-teman juga perhatikan, itu banyak tambelan baik di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri, banyak banget tambelannya ya teman-teman, banyak tambelan. Dan ya itulah, tetap hati-hati, sama jalannya tuh bergelombang banget teman-teman. Nah, ini kita belok ke kiri. Kita lagi sampai. Alhamdulillah ya Allah, sampai selamat tanpa kurang suatu apapun. Wah, ada kodok. Touchdown. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya teman-teman ya, sampai juga. 21 jam perjalanan, gokil. Oke, jadi cukup sampai di sini dulu videonya. Buat yang suka sama konten ini silahkan di like, komen, ataupun subscribe. Dan kayak tanpa berlama-lama lagi, sampai jumpa di konten selanjutnya ya teman-teman ya, karena gue udah capek banget, gue mau istirahat. Dari kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.